Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torik Faturrahman Hari, mewakili dari kelompok saya, kelompok 4, yang beranggotakan diri saya pribadi, lalu ada Muhammad Rizky, ada Fikri Firdaus, ada Maulida Yoga Yudhistira, dan Muhammad Fatir. Kami di kelompok 4 ini ingin mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan bersama dengan judul pengaruh literasi dan motivasi terhadap nilai IPK mahasiswa di Universitas Pamulang. Selanjutnya, untuk latar belakang dan metode penelitian akan dijelaskan oleh Saudara Yoga. Oke, kita langsung saja ke latar belakangnya. Latar belakang ini menjelaskan bahwa IPK merupakan indikator penting dalam menilai prestasi akademik mahasiswa dan berpengaruh pada kelulusan, beasiswa, magang, dan pekerjaan. Dua faktor yang diduga berpengaruh besar terhadap IPK adalah literasi dan motivasi belajar. Literasi mencakup kemampuan memahami informasi dan berpikir kritis, sementara motivasi belajar berkaitan dengan dorongan untuk belajar secara konsisten. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki literasi dan motivasi yang baik, yang dapat berdampak negatif pada IPK mereka. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui pengaruh kedua faktor tersebut terhadap IPK guna membantu perguruan tinggi menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk menganalisis pengaruh literasi dan motivasi belajar terhadap IPK mahasiswa. Jenis penelitiannya adalah explanatory dengan data dikumpulkan melalui kuesioner daring. Analisis data melakukan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif Universitas Pamulang. Sampel penelitian terdiri dari 30 responden yang dipilih secara purpose sampling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama ada metode, yaitu penyebaran kuesioner daring via Google Form kepada mahasiswa aktif Universitas Pamulang untuk efisiensi distribusi dan pengumpulan data. Yang kedua, struktur kuesioner. Yang pertama, identitas responden, nama, program studi, dan semester. Yang kedua, variabel literasi X1, 9 pertanyaan tentang kemampuan mengakses, memahami, dan mengevaluasi informasi melalui cetak atau digital. Yang kedua, variabel motivasi X2, 9 pertanyaan mencakup motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga, data IPK atau Y. IPK terakhir responden berdasarkan data akademik. Yang ketiga, skala pengukuran, skala Likert 5 poin, 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju untuk variabel X1 dan X2. 4. Uji instrumen. Pilot test pada 30 responden untuk memastikan validitas dan reliabilitas kuesioner sebelum penyebaran luas. Tujuan penggunaan skala Richter adalah mengukur intensitas sikap atau persepsi responden secara lebih variatif. Selanjutnya, ini adalah hasil responden untuk literasi atau X1. Di sini ada 30 responden. Untuk nomor satu, pertanyaan nomor satu, totalnya ada 31 dan responden 2 totalnya 34 dan seterusnya. Selanjutnya ada hasil responden motivasi atau X2. Di sini untuk responden satu totalnya ada 32 dan responden 2 ada 37 dan seterusnya. Dan yang terakhir ada nilai IPK atau Y. Responden satu memiliki total 13 dan responden 2 memiliki total 14 dan seterusnya.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan uji validitas dilanjutkan. Terima kasih kepada Saudara Yoga yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan ataupun output dari penelitian yang telah kami lakukan, yakni uji validitas. Outputnya berupa seperti ini menggunakan aplikasi SPSS. Dari yang ada pada gambar, menunjukkan bahwa seluruh item dalam kuesioner dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R table dan memiliki signifikansi kurang dari 0,05. Reliabilitas seluruh variabel juga berada di atas 0,7 yang berarti bahwa instrumen yang digunakan dapat dipercaya dan memberikan hasil yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara statistik dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Di sini ada dua output. Yang pertama ada output uji normalitas, yang kedua ada output uji multikoliniaritas. Kita mulai dari uji normalitas. Berdasarkan dari output yang didapat, hasil menunjukkan nilai asimsik 0,718 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan regresi linear dapat dilanjutkan. Yang kedua ada uji multikoliniaritas. Berdasarkan dari output yang ada pada PowerPoint, karena nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF kurang dari 10, maka tidak terdapat gejala multikoliniaritas dalam model regresi. Tidak terdapat hubungan kuat antara variabel bebas yang bisa mengganggu hasil analisis. Multikoliniaritas tidak terjadi sehingga literasi dan motivasi dapat dianalisis bersamaan dalam satu model regresi. Selanjutnya autokorelasi dari hasil output SPSS, yaitu karena nilai chi-square hitung 1,189 yaitu lebih kecil daripada chi-square tabel yaitu 5,591, maka tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi ini. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai tidak adanya autokorelasi terpenuhi sehingga model regresi dapat dilanjutkan untuk interpretasi. Yang kedua ada heteroskedastisitas dari interpretasi yaitu X1 nilai signifikansi sebesar 0,128 yang artinya lebih besar daripada 0,05 itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua ada variabel X2 yaitu motivasi dengan nilai signifikansi 0,705 yaitu lebih besar daripada 0,05. Keterangannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, jika nilai signifikansi dari hasil regresi lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya regresi linear berganda. Dari hasil output SPSS terdapat konstanta sebesar 4,286. Jadi, konstanta sebesar 4,286, hal ini berarti jika nilai X1 dan X2 bernilai 0, maka diprediksi nilai Y sebesar 4,286. Selanjutnya koefisien variabel X1 sebesar 0,041. Hal ini berarti jika variabel X1 ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka diprediksi nilai Y akan meningkat sebesar 0,041 satuan. Begitupun sebaliknya, jika variabel X1 diturunkan sebesar 1 satuan, maka diprediksi nilai Y menurun sebesar 0,041 satuan.
Terus ada koefisien variabel X2 sebesar 0,191. Hal ini berarti jika variabel X2 ditingkatkan sebesar satu satuan, maka diprediksi nilai Y akan meningkat sebesar 0,191 satuan. Begitu sebaliknya, jika variabel X2 diturunkan sebesar satu satuan, maka diprediksi nilai Y menurun sebesar 0,191 satuan. Selanjutnya, uji T dan uji F akan dibacakan oleh Muhammad Fikri Firdaus. Baik, saya akan menjelaskan uji T, yaitu parsial yang sudah di sini dari output tesnya. Nah, itu digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen X1 dan X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y secara sendiri-sendiri. Menurut Ghazali 2018, jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka variabel bebas tersebut berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Di sini ada juga uji F simultan, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Gujarati 2003 menyatakan bahwa uji F digunakan untuk mengukur kelayakan model regresi secara keseluruhan. Di sini ada koefisien determinasi R2, yaitu nilai R itu sebesar 0,481 menunjukkan bahwa sebesar 48,1% variasi dalam IPK mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel literasi dan motivasi belajar. Sisanya sebesar 51,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam model ini, seperti gaya belajar, manajemen waktu, kondisi psikologis, dukungan lingkungan, dan faktor eksternal lainnya. Di sini juga ada korelasi R, nilai R sebesar 0,693 atau 69,3% dibulatkan, juga menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen termasuk dalam kategori kuat. Selanjutnya, linearitas akan dibahas oleh Muhammad Fatir. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang linearitas. Di sini kita bisa melihat tabelnya, yaitu untuk hubungan antara literasi yaitu X1 dan IPK mahasiswa yaitu variabel Y. Nilai signifikan linearity sebesar 0,001 yang dimana itu lebih kecil dari 0,05 dan nilai deviation from linearity sebesar 0,133 yang dimana lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk hubungan antara motivasi belajar yaitu variabel X2 dan IPK mahasiswa yaitu variabel Y diperoleh nilai signifikasi linearity sebesar 0,000 yang dimana artinya lebih kecil dari 0,05 dan nilai deviation from linearity sebesar 0,338 yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, baik variabel literasi maupun motivasi belajar memiliki hubungan yang linear terhadap IPK mahasiswa. Hal ini ditunjukkan oleh signifikasi linearitas yang lebih kecil dari 0,05 dan signifikasi deviasi dari linearitas yang lebih besar dari 0,05. Oke, di sini selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu secara parsial. Variabel motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap IPK mahasiswa. Artinya, semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki mahasiswa, maka cenderung akan menghasilkan IPK yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori MC-Selen dan diperkuat oleh hasil uji T dengan nilai signifikasi 0,004, yaitu di bawah nilai 0,05.
Yang kedua yaitu secara parsial. Variabel literasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK mahasiswa. Meskipun secara konseptual literasi merupakan kompetensi penting, namun penelitian ini tidak ditemukan pengaruh signifikan secara statistik. Yang ketiga yaitu secara simultan, literasi dan motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap IPK mahasiswa dengan nilai signifikasi uji F sebesar 0,000, yaitu di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kedua variabel ini mampu menjelaskan perubahan IPK mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu nilai koefisien determinasi R-square sebesar 0,481, menunjukkan bahwa 48,1% variasi IPK mahasiswa dapat dijelaskan oleh literasi dan motivasi belajar. Sisanya sebesar 51,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini, seperti manajemen waktu, lingkungan belajar, strategi belajar, dan faktor psikologis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, sudah selesai semuanya. Semoga apa yang kami presentasikan dapat dipahami. Semoga apapun penjelasannya kurang lebih agak kurang jelas gitu, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.